Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Gumon. Oke, aku jawab ya pertanyaanmu yang penasaran. Gimana sih Kak Sarah, anak-anak di Denmark berkomunikasi sama teman-temannya? Oke, for kids, the key to good communication is simplicity and honesty, paired with a bit of empathy. Ya, jadi kalau ditanya nih, ini ketika berdasarkan proses adaptasi 3 tahun, yang tahun ini sudah tahun keempat, dan ini ngobrolnya secara mendalam kepada anak-anak ya, ketika ngobrolnya secara mendalam dengan anak-anak tentunya ya, yang ketika di session kita ngobrol-ngobrol itu biasanya betul-betul berterus terang. Nih kalau yang kecil, yang bungsu sama kakaknya, bagi mereka definisi teman itu, teman adalah orang yang selalu ada ketika aku perlu seseorang, perlu big hugs misalnya, kemudian perlu bicara atau bermain atau bercerita. Nah, anak yang satu lagi bilang, oh teman itu adalah tempatku berbagi rahasia dan ketawa bareng. Nah, abangnya yang agak gede dan asik kalau ngejawab juga bilang, teman itu yang main bola sama-sama aku, yang ketika kami di kelas basket dan voli itu nggak kerasa, atau pas berenang nggak kerasa, sudah malam aja. Dan walaupun kalah, kita itu tetap sama-sama merasa seru gitu ya kebersamaan itu. Nah, di Denmark komunikasi anak-anak itu betul-betul sederhana dan langsung ya, direct. Jadi mereka diajarkan jujur tapi tetap sopan santun. Jadi kalau ada masalah lebih berbicara secara terbuka, enggak dipendam-pendam. Nah, kalau dengan anak remaja nih, nah abahnya yang lebih besar lagi bilang, ketika temannya mengambil pensil, kemudian menggunakannya tanpa seizinnya, terus dia langsung to the point, aku nggak suka kalau kamu ambil pensilku tanpa izin, bisa ya lain kali ngomong dulu. Kemudian temannya tersenyum, ya deh, maaf ya aku lupa, tadi buru-buru langsung ambil pensil kamu, aku bakal ingat itu lain kali. Nah itu udah jadi temannya dia, jadi teman yang kemudian menjadi teman dekat ya. Kemudian beberapa lama dari semester itu mereka bersahabat, dan walaupun beda sekolah atau beda jam ketika udah berubah kelas ya, dari kelas transisi menuju kelas school dance, jadi itu mereka tetap selalu sama-sama kalau main di waktu rehat atau ada events, ketika events ada yang ulang tahun atau pertemuan di kantor orang tuanya gitu ya. Nah, kalau udah teenager seperti abangnya yang lebih besar tadi, keterus terangan itu sudah semakin diterapkan. Dan di sini memang saling berterus terang itu penting. Jadi mereka nggak ragu-ragu bilang apa yang mereka rasakan. Nah, apalagi ketika pertemanan kita yang orang dewasa ya, di kantor atau di komunitas gitu, di antar tetangga gitu. Jadi kita bisa menerapkan keterus terangan, komunikasi terbuka di sini dengan baik. Nah, kalau dengan anak-anak nih, misalnya yang remaja, dia cerita kalau misalkan ada teman kerja kelompok, terus ada yang mungkin malas-malasan ngerjainnya, maka teman-teman lain dalam satu kelompok itu terus terang juga, ini kerjaan kelompok loh, kalau kamu nggak ikut ngerjain ini, kita bakal lapor sama guru ya, dan kamu akan dapat tugas lainnya. Oke, nanti kamu dapat tugas lain lagi loh gitu. Jadi kalau kemudian anak yang tadi berubah dan meneruskan lanjutan kerjaan kelompok itu, ya udah mereka akan adem lagi gitu ya. Jadi di Denmark itu keterbukaan bukan dianggap hal yang kasar, tetapi adalah bentuk kejujuran, dan itu tanda bahwa saling menghargai dan ingin hubungan yang langgeng. Jadi mereka belajar bahwa pertemanan itu bukan cuma soal bermain dan bukan cuma mau ketawa sama-sama. Ketika mereka bertumbuh, mereka belajar untuk saling menghargai dan memahami. Maka itu teman kemudian bisa naik level menjadi sahabat. Oke, once more, kalau di Denmark itu simple, dan yang diutamakan adalah kejujuran, keterbukaan, kemudian dibangun kedekatan lebih banyak lagi dengan saling menghargai dan memahami di tengah kebersamaan atau kolaborasi. See you!